Ada yang lahir tahun 50-an, 60-an, masih ingat nggak kata-kata orang tua kalian? Yang bisa makan roti cuma orang kaya, yang bisa makan pizza cuma orang kaya, yang bisa makan spaghetti ya cuma orang kaya. Kenapa? Karena itu semua basisnya adalah makanan yang tidak bisa ditemukan dan ditanam di Indonesia. Jadi cuma kalangan elit yang bisa makan roti. Mungkin di sini kalau yang lahir tahun 50-60 mungkin masih inget kata-kata gue itu. Iya, faktanya zaman dulu cuma manusia elit yang bisa makan roti. Barang mewah, tepung terigu. Terus kenapa tiba-tiba sekarang semua orang sampai kalangan menengah bawah ketagihan tepung terigu yang dulu hanya makanan elit? Simple, karena manipulasi yang dilakukan Amerika Serikat di tahun 1969. Teman-teman tahu nggak sih, impor tepung terigu di Indonesia tahun 1969 itu cuma sekitar 400.000 ton. Kecil, karena tahun 2025 itu udah lebih dari 10 juta ton, bahkan hampir 12 juta ton. Jauh loh. Dari 400.000 ton tiba-tiba jadi belasan juta ton. Apa yang terjadi? Ternyata di tahun 1969 Amerika Serikat mengeluarkan program propaganda untuk mencuci otak negara-negara miskin supaya terbiasa mengkonsumsi produk-produk pertanian Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat pada saat itu mengalami panen raya guys, skala besar. Petani mereka bisanya nanam gandum, bukan nanam beras rojo lele, enggak. Mereka bisanya nanam gandum. Dan mereka bingung hasilnya harus dikemanakan. So solusi yang mereka punya adalah dumping. Mereka maksa negara-negara berkembang untuk menyerap hasil produksi pertanian Amerika Serikat. Supaya kelihatan kayak malaikat, program yang namanya PL 480 atau Public Law 480 ini dirubah bahasanya menjadi program yang dikasih nama seksi, Food for Peace. Jadi bantuan pangan untuk kemanusiaan, bantuan pangan untuk perdamaian. Kelihatannya hebat. Tapi kalau orang yang sadar, ini sebuah kejahatan. Kenapa? Karena ternyata setiap negara yang menerima bantuan bahan pangan dari Amerika Serikat, apa akibatnya? Petani lokal di negara-negara yang menerima bantuan itu mati guys. Rugi besar. Bahan pangan Amerika Serikat masuk dengan harga yang sangat murah. Menekan harga hasil panen lokal, singkong lokal, jagung lokal, padi lokal. Ujung-ujungnya menurunkan semangat petani buat memproduksi sendiri. Jadi program ini sebetulnya bukan mau nolongin negara-negara berkembang, bukan mau membasmi kelaparan, enggak. Program ini justru bertujuan membuat produksi pangan asli di negara-negara penerima bantuan ini. Dan korbannya bukan cuma Indonesia, menurut hasil riset bahkan korbannya itu udah sampai ke negara-negara seperti India. Lu lihat di layar kaca, di tahun 1950 sampai 1960 itu ada bantuan yang sangat masif, namanya bantuan padahal pembunuhan massal. Gandum Amerika Serikat didumping di India. Ujung-ujungnya apa? Rakyat India mati kelaparan, jutaan orang di sana. Karena apa mati kelaparan? Simple, karena petani di sana jadi nggak mau nanem. Buat apa nanem? Lebih murah impor. Sadis guys. Lu jangan kira ada orang ngasih bantuan itu sebuah hal yang baik, pertolongan. Tidak, lu harus curiga apa yang dia mau lakukan. Dia mau membunuh petani India. Bahkan di jurnal ilmiah ini juga dicatat Indonesia pun menjadi target serangan Amerika Serikat. Dan ini relevan banget dengan situasi kita hari-hari ini. Amerika Serikat sudah berhasil mencuci otak, membiasakan orang Indonesia untuk mengkonsumsi gandum atau tepung terigu Amerika Serikat yang padahal bukan makanan pokok rakyat Indonesia. Akibatnya sampai hari ini Indonesia menjadi importir gandum terbesar di planet bumi guys. Kita salah satu yang terbesar di dunia loh. Karena kita jadi sangat bergantung pada Amerika Serikat. Kita bergantung pada negara-negara lain. Dan dari sini udah bisa lihat gandum dibikin sebagai candu. Rakyat Indonesia dibikin ketergantungan pangan. Dan ini disengaja. Kenapa? Dan memang faktanya tahun 1969 Amerika Serikat meluncurkan program bantuan Amerika Serikat yaitu Public Law 480. Katanya ini program bantuan untuk negara-negara sahabat yang lagi kekurangan pangan. Mereka dapat bantuan dari Amerika Serikat. Dan Indonesia masuk dalam daftar negara yang wajib membeli gandum dari Amerika Serikat itu dengan harga murah. Indonesia kesenangan, Indonesia terjebak. Karena ternyata menurut buku catatan di Ilmu Bumi Militer Indonesia produksi tahun 1954 yang ditulis oleh Kolonel Raden Mas Goni Sugondo, di sini terbukti Indonesia di tahun 1948 impor tepung gandumnya cuma 63.000 ton. Tapi di tahun 1971 setelah menandatangani bantuan Amerika Serikat, impor gandumnya 3,2 juta ton, ledakan ekstrim. Hari ini
3,2 juta ton udah naik lagi menjadi 11 juta ton lebih. Itu setara 56 triliun. Nah teman-teman bayangkan 56 triliun rupiah yang digadaikan ditukar ke dolar. Artinya rupiah melemah, dolar menguat. Dolarnya dipakai buat belanja gandum dari Amerika Serikat. Artinya makin banyak orang Indonesia lahir ke muka bumi ini. Ingat ya, hobinya orang Indonesia adalah bikin anak. Makin banyak orang-orang lahir nih di Indonesia, artinya makin banyak juga kebutuhan gandum, artinya makin tergadaikan rupiah. So lu gak usah heran siapapun presiden di Indonesia ini, semakin hobi rakyat Indonesia berkembang biak, pasti rupiah semakin melemah. Karena impor gandumnya aja udah pasti makin banyak. Dan lu gak usah heran program itu pun berhasil. Ya memang faktanya hari ini banyak makanan berbasis tepung terigu, mie instan, gorengan itu jadi primadona di Indonesia guys. Dan saking gilanya lagi rakyat Indonesia, lu bayangin hari ini konsumsi kalori, sumber kalori tertinggi di Indonesia. Nomor 1 masih beras, tapi lu jangan kaget, nomor 2 tepung terigu. Ini ngeri guys, jangan kaget, sebentar lagi jangan-jangan beras itu digeser sama tepung terigu. Jangan bilang gak mungkin. Udah makin banyak generasi yang terbiasa dengan tepung terigu. Padahal tepung terigu itu berbahaya. Berbahaya dari segi apa? Bukan cuma kesehatan. Nanti gue bakal bahas, sabar. Tapi berbahaya juga dari segi kantong perekonomian bangsa kita. Karena kalau Indonesia selama ini tergantung sama impor gandum, apa akibatnya? Situasi ekonomi Indonesia bakal terus jadi budak US dollar. Kita ada skenario nih guys, skenario 1. Lu bayangkanlah harga gandum dunia di $282 per ton. Kurs rupiah di Rp16.000 per dolar. Artinya nilai gandum per ton itu 4,5 juta rupiah per tonnya. Kalau kita tiap tahun impor 11 juta ton, artinya tiap tahun kita menggadaikan rupiah senilai 49 triliun. Nah, apa yang terjadi kalau harga gandum tidak naik tahun depan, tapi rupiahnya melemah? Ya udah pasti melemah lah rupiahnya, kan digadaikan terus buat beli gandum. Ya terjadilah skenario 2, $282 per ton, tapi kalau rupiahnya naik menjadi Rp18.000 per dolar, artinya nilai gandumnya itu naik dari 4 jutaan per ton menjadi 5 juta per ton. Ujung-ujungnya rupiah yang digadaikan tambah banyak lagi. Tadinya 49 triliun setiap tahun yang kita gadaikan, besok 55 triliun yang kita gadaikan. Itu masih 18.000. Lu bayangkan kalau nanti rupiah menjadi Rp20.000 per dolar. Artinya duit yang kita gadaikan lebih dari 60 triliun setiap tahunnya. Makanya lu jangan heran siapapun yang jadi presiden di Republik ini, karena rakyat kita sudah berpuluh-puluh tahun dicuci otak menggunakan produk-produk Amerika Serikat. Selama itulah rupiah pasti akan terus melemah. Pasti guys, garansi.